Lanjutkan ya. Saya lanjutkan kemarin terakhir adalah VLSM ya, variable length subnet mask. Saya ambil contoh lagi ya, satu kali lagi contohnya ya, nanti kita bahas ya, mudah-mudahan tambah mengerti gitu ya. Oke, saya ambil contoh lagi ya, misalnya ISP ya, sebuah ISP memiliki ya, satu blok IP kelas C. Ya, misalnya IP pabrik ya, satu blok IP pabrik kelas C. IP pabrik kelas C, IP-nya ini 02 9 85 ya, .0 traffic 24. Nah, ISP ini ya akan membagi satu blok IP kelas C ini ke 4 pelanggannya. 4 pelanggan. Ya, pelanggan 1 ya itu menginginkan sebanyak 100 IP pabrik. Ya, 100 IP pabrik. Pelanggan 2 ya, itu ingin ya cuma 6 saja, nggak banyak-banyak IP pabrik. Pelanggan 3 ya dia ingin menyewa di ISP itu ya misalnya 15 IP pabrik. 15 IP pabrik. Ya. Kemudian pelanggan yang terakhir, pelanggan keempat, ya dia ingin menyewa sebanyak, ya misalnya 35 IP pabrik. Bagaimana? Ya, cara kita untuk mengalokasikan IP pabrik itu ke 4 pelanggan ini. Ya, kemarin terakhir sebelum kita mengakhiri perkuliahan, ya saya sempat menjelaskan tentang satu contoh ya yang sama, ya pembagian atau alokasi IP pabrik ke 4 pelanggan. Nah, ini saya overview, ya saya refresh, ya supaya lebih mengerti. Ya, bagaimana? Pelanggan 1 kira-kira berapa yang harus dialokasikan? Langsung ada yang bisa jawab? Pelanggan 1 berarti kebutuhannya adalah 100 IP pabrik. Oh ya, sebelum saya teruskan ini ya, di sini kalau saya ngomong IP pabrik, berarti ada IP private. Oke. Ya. Di antara kelas A, B, C, ya, IP yang bisa kita gunakan untuk jaringan komputer dan internet, ya, secara penggunaan itu bisa dibagi menjadi 2. Ya. Jadi IP kelas ya, A, ya, B dan C, ya, kalau D dan E kan untuk kebutuhan khusus ya. Ya, karena kelas A, B dan C ini memang dipakai untuk jaringan komputer dan internet. Ya. Nah, secara penggunaan, ya kelas A, B dan C ini dibagi menjadi 2. Ya, secara penggunaannya. Yang pertama adalah IP itu boleh langsung digunakan di internet, ya langsung dikenali di jaringan internet. Jadi langsung dikenali oleh jaringan internet. Nah, biasanya IP itu yang memiliki adalah Internet Service Provider. Ya, Internet Service Provider. Ya, IP yang boleh langsung digunakan di jaringan internet. Ya, IP itu kita sebut dengan IP pabrik. Ada yang bilang IP pabrik, ada yang bilang IP global. Ya, ada yang bilang IP pabrik, ada yang bilang IP global. Untuk mendapatkan IP pabrik atau IP global ini ya, tidak free, tidak gratis. Ya. Kita harus menyewa atau membeli ya dari Internet Service Provider. Internet Service Provider dari mana? Ya. Internet Service Provider itu dapat alokasi IP pabrik ini ya, dari organisasi dunia. Ya. Jadi ada organisasi dunia yang menangani penomoran, ya masih ingat di minggu kedua, ya namanya adalah IANA, ya. Internet Assign, ya IANA ya, Internet Assign Number, ya and Names, ya. Ya. Nah, IP ini ya diatur oleh Badan Dunia yang menangani internet. Ya, salah satunya adalah tugasnya menangani pembagian IP pabrik,
IP yang boleh digunakan secara langsung di internet. Jadi negara A, negara B, negara C, negara D, dan seterusnya, itu punya alokasinya sendiri-sendiri. Ya, sudah dibagi-bagi oleh IANA. Gitu ya. Indonesia, ya, itu masuk di kawasan Asia Pasifik. Ya, di Asia Pasifik. Ya. Asia Pasifik itu ditangani oleh organisasi namanya adalah APNIC. Saya ketik di sini. Namanya adalah APNIC. Ya. Asian Pacific, ya, Network Information Center. Ya, pusatnya ada di Australia. Ini menangani Asia dan Pasifik, Asia Pasifik. Gitu ya. Indonesia ada di sini. Ya. APNIC kemudian mengalokasikan ya, IP publik itu atau IP yang bisa digunakan secara langsung di internet ke negara-negara di Asia Pasifik. Ya, termasuk Indonesia yang ada di Asia Tenggara. Gitu ya kira-kira ya. Nah, IP publik yang dikelola ya oleh APNIC kemudian didelegasikan ke negara-negara di bawahnya, ya, itu dikelola oleh ISP. ISP punya asosiasi, ya kalau di Indonesia namanya APJI, ya Asosiasi Pengusaha Jasa Internet, ya, gitu ya. APJI ya asosiasinya atau forumnya. APNIC itu di bawahnya ya. Ada Malaysia, ada Indonesia, ada Jepang, ada Korea, ada Cina, dan seterusnya. Nah, Indonesia itu yang menangani adalah namanya IPNIC. Di Indonesia namanya IPNIC, ini ya. Sorry. Namanya IPNIC. Indonesia Network Information Center. Nah, ini adalah badan yang menangani, organisasi yang menangani keinternetan di Indonesia. Ya. Nah, badan ini nanti bekerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Jasa Internet ya, yang memiliki bisnis di bidang layanan internet ya, termasuk ya, menyewakan atau membagi IP publik, IP yang tidak gratis, ya, IP yang cara penggunaan ya, oleh pelanggan itu harus bayar, ya, harus berbayar ke sana ke ISP, ya, gitu ya. Jadi APNIC ke IPNIC, kemudian IPNIC ya kerjasama dengan APJI, ya, APJI di dalamnya ada ISP, ya. Nah, ini yang membagi-bagi IP address di Indonesia. Telkom dapat berapa, ya, bloknya. Indosat dapat berapa bloknya. Raknet dapat berapa. Robanet dapat berapa. Pesatnet dapat berapa, dan seterusnya. Singkat cerita, ya, IP kelas A, B, dan C ini, ya, bisa dibagi secara penggunaan menjadi dua, yaitu IP publik atau IP global. IP yang peruntukannya bisa langsung kita gunakan ke internet, ya, tidak perlu melalui gateway, langsung ke internet. Ya, sayangnya IP ini ya, yang memiliki adalah ISP. ISP dari mana? Dari IPNIC kalau di Indonesia. IPNIC dari mana alokasinya? Dari APNIC. APNIC dari mana alokasinya? Dari IANA, ya, dan seterusnya, sampai ke level internasional. Ya. Yang kedua adalah IP yang boleh kita gunakan secara bebas, tidak perlu sewa ke ISP. Namanya adalah IP private. Nah, namanya IP private. Cara penggunaan. Jadi ada IP public, ada IP private. IP private ini yang mana? IP private ini adalah IP yang kita gunakan biasanya untuk jaringan LAN, Local Area Network. Nah, pembagiannya adalah kita mulai dari IP private dulu, nanti sisanya adalah masuk ke IP public dan IP spesial. Ya. IP private barangkali ada yang tahu. Ya. IP private pembagiannya untuk kelas A, B, dan C barangkali ada yang tahu. Ada yang sudah pernah membacanya barangkali. IP private yang untuk kelas A pembagiannya adalah yang tahu barangkali. Mas Enrico, ada tahu barangkali? Belum, Pak. Belum. Mas Izudin, barangkali sudah pernah baca. Mas Raffi, Mas Richard, belum ya? Oke, untuk kelas A, ya. Untuk kelas A, pembagiannya adalah 10, 0, ya. Ada ini ya, kira-kira ya. 10, 0, grafik berapa? Ya, grafiknya adalah 8.
10.00.00 traffic 8. Nah, contohnya di kampus kita, di kampus PENS. Sudah pernah ke kampus PENS ya? Adik-adik ini? Pernah ya? Sudah, Pak. Sudah pernah dapat jaringan internet atau dapat IP address dari WiFi? Sudah, Pak. Sudah. Dapat IP berapa? Nggak ngecek, Pak, untuk dapat IP berapa ya? Nah, harus dicek ya. Anda ada di Prodit RI, nah dicek ya. IP-nya dapat berapa? Nggak tahu. Coba saya cek di tempat saya ya. Saya dapat IP dari WiFi. Ya, sebentar saya share komputer saya. Apakah terlihat? Saya pakai Windows. Terlihat, Pak. CM Terlihat ya. IP ya, IP config/all. Oke. Oke, saya lari ke WiFi. Nah ini. Kebetulan saya pakai saya pakai VMware ya, sehingga keluar banyak network interface ya. Nah ini saya ambil yang ini, wireless LAN adapter ya, domainnya PENS ACID ya, kemudian MAC address saya ini 88532 dan seterusnya ya, IP versi 6 saya ini ya, untuk IP lokal ini. Nanti IP versi 6 ada sendiri dipelajari. Kemudian default gateway saya, nah ini IP versi 4 saya ini 10.252.140.207. 10.252.140.207. Nah ini adalah kelas apa? Kelas A ya. Iya, Pak. Oke, kelas A ya itu ya. Ya. Kelas A ada di ring ya, atau ada di net ID berapa? Ada yang tahu? Ya, kita lihat dulu subnet masknya. Ini ternyata subnet masknya adalah ini 255.255.255.0 private 24. Ya kan, private 24. Berarti ini net ID-nya adalah 10.252.140. Ya, gitu ya. Nah, default gateway saya, ya kebetulan saya menggunakan default gateway saya adalah ini 10.252.142. DHCP server saya ini 202.985.3. DNS server saya ini ada 2 DNS-nya. Satunya primary, satunya secondary. 202.985.4, 202.985.3. Oke ya, clear ya. Ya, saya tutup ini. Ya, saya tutup dulu. Nah, tadi saya punya IP kelas A. Ya, untuk IP private, ringnya ini 10.00.08. Berarti ya ringnya adalah antara ya 10.00.00 ya sampai dengan berapa nih kira-kira? Dengan berapa? 10 8 ya private-nya ya, 255, 255, 255. Tadi saya ambil contoh ya, WiFi jaringan LAN di PENS itu 10, 252 ya. Kemudian tadi berapa ya? 141 ya? 42 atau 141? 142 ya. Titik 0 traffic 24 seperti ini. Ya. Ini adalah ya yang ini ya 10.252.142 itu adalah subnetting ya, subnetting dari salah satu network yang ada di IP private kelas A di sini, yaitu ya 10.252 gitu kan ya, 10.252 bla 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 kan gitu. Ini untuk kelas A. Jadi ringnya panjang kalau kelas A, 10.00 dan seterusnya. Oke, ini IP private. Nah, di luar itu, untuk kelas A, di luar itu, ya masuk ke kategori IP public. Di luar ini loh ya. Ya, berarti mulai misalnya ya, 1.0.1. Nah, itu berarti IP public. Ya, 11.001 public berarti. Gitu ya. 20.001 pabrik, 20 pabrik ya di luar ini. Ya, itu yang kelas A. Sekarang yang kelas B, ada yang tahu? Barangkali pernah baca. Kelas B berapa? Ada yang tahu? 172.16. Oke, 172 Mas Bintang, 172 berapa Mas? Nah, titik 16, titik 0.0. Kurang keras Mas, saya nggak kedengaran. 172.16.0.0. Oke, trafficnya berapa Mas?
0.0 prefixnya berapa? /19. Prefixnya adalah 12. Tambah aja, prefixnya 12. Ya, gitu Mas ya. Kalau prefixnya 12, maka ringnya antara ya 172 ya 1600 ya 1600 ya sampai dengan berapa kira-kira? Nah, kemarin sudah belajar subnetting. Ya, kalau 20 berarti supernetting. Ya ini ya, supernetting. Dari 16 ya bit satunya direlakan menjadi bit 0. Ya, dari 16 menjadi bit 12. Jadi sampai berapa? 172 16.31.255. Prefixnya 12 loh ya. Prefix 12, bukan prefix 16. Kalau prefix 16 tetap 16. Jadi 12 ini. Ya. Dari 16 ya bit 1 saya relakan menjadi bit 0 sebanyak 4. Oke, sebanyak 4. Maka menjadi 172 31 ya 255. Oke. Nah, jadi untuk kelas B antara 172.16.00 sampai 172.31.255.255. Di luar itu masuk ke kategori IP AB. Karena yang kelas C, nah, pasti tahu kalau kelas C ini. Pasti tahu kelas C. Pasti berapa? 192.168.00. Oke, pasti tahu semuanya. 192.168.00, prefixnya 24 ya. Prefixnya 24, berarti ringnya mulai 192, 168 ya 00 ya sampai dengan 192, 168 sorry, 224 ya. Iya. 22 sorry, 224 sorry, 16 sorry. 16, prefix 16, 168, 255, 255. Ini. Nah, ini. Ya. Jadi ini 8, 12, dan 16 untuk kelas C. 192, 168, 00 sampai 168, 255, 255. Yang sering kita jumpai adalah yang ini, yang kelas C. Ya. Biasanya kita subnetting 8 bit, ya prefixnya 24. Di kampus kita depends, ya kelas A kita subnetting ya 8 ke 24 berarti kita subnetting 16 bit. Ya kita ambil yang ini. Ya kebetulan di kampus kita ambil yang 10252. Oke ya. Di luar itu ya selain IP spesial, ya, ini ada lagi IP spesial. Ya, IP khusus. Ya. Di antaranya adalah localhost. Ya, localhost. Ada yang tahu berapa IP localhost? IP kelas A ini localhost. Ada yang tahu berapa? 127.0.0.1. 0.1. Oke. 127. 127.0.0.1. Kemudian untuk IP broadcast. Ada yang tahu? IP broadcast berarti satu semua. 255, 255, 255, 255. Ini nggak boleh dipakai. Kemudian any network, ya IP any network berapa? 0 semua. 0.0.0.0. Ini adalah salah satu dari IP spesial. Dan network address dan broadcast address di sebuah blok IP. Ya tergantung IP-nya berapa, prefixnya berapa. Seperti ini ya. 10.251.420.24 berarti IP spesialnya adalah 10.252.1420 ya network address dan 10.252.142255 broadcast address. Secara global IP spesialnya ini localhost, broadcast ya, kemudian any network. Oke, bisa diterima ya. Selain ini adalah masuk di kategori IP public, IP yang bisa connect atau bisa tersambung secara langsung ke internet. Sedangkan IP private ya ini IP yang boleh kita gunakan ya, di jaringan LAN. Tidak bisa kita hubungkan ke internet secara langsung. Untuk menghubungkan ke internet secara langsung, untuk menghubungkan IP private ke internet, kita membutuhkan bantuan NAT atau proxy. Kita butuh bantuan network address translation atau proxy. Nah,
Jadi kita butuh bantuan sebuah router ya atau gateway ya, bisa kita fungsikan sebagai NAT atau proxy. Gitu ya. Oke, kita balik lagi ke sini sekarang. Nah, ini adalah IP global, betul apa enggak ini? 202.985.024. Apakah ada di ring ini? Enggak ada ya? Tidak ada, Pak. Ada, berarti masuk IP global. Jadi nanti jangan sampai keliru ya. Kalau di luar ini dan di luar IP spesial ini adalah IP global. Jadi IP itu bisa langsung kita kenali di internet. Ya. Nah, sekarang saya balik lagi ke sini. Untuk pelanggan 1, ya, akan dialokasikan oleh ISP itu berapa trafficnya? Kalau kebutuhannya adalah 100 IP public. /25. 25. 25. Ya, /25 ya. Iya. Ya, oke, saya tulis /25. Nah, kalau /25 berapa network address-nya? /25 ini. Saya tulis network address-nya saja, IP yang pertama. 202 202 9 850 85 0 /25 itu ya. Iya. /25. Nah, kalau /25 ini berarti network address-nya. Maka ring dari pelanggan 1 ini ya, untuk IP public ringnya adalah 202.985.0 sampai dengan berapa? Ya. 202.985 berapa? Sampai berapa? 127. 127 ya. Jangan lupa 0 sama 127 tidak boleh digunakan. Yang boleh digunakan untuk isi dan router 1 sampai 126. Oke, untuk pelanggan 1. Sekarang untuk pelanggan 2. Untuk pelanggan 2 ya, berapa slash-nya yang dialokasikan oleh ISP itu? Dia butuh 6 IP. Berapa trafficnya? /28, Pak. 28, yakin? Ada yang punya jawaban beda? Ya, kalau 28, apakah tidak rugi ISP-nya? 29. Dia minta 6 IP yang bisa dipakai. 29. 29. Oh, kalau 29, Pak. 29 ya? Iya. Iya, Pak. Pas. Dia minta 6 IP dikasih private 28, ya enak pelanggannya. Ya, dia minta 6, berarti dia bayar 6 dikasih berapa? Dikasih 16, ya. Min 2 berarti dikasih 14. Kebanyakan ya. Trafficnya adalah 29. Ya, kita lanjutkan 202.985, ya, berarti 128 ya. Ya, 128 traffic 29. Ya. Maka pelanggan 2 itu akan dapat ring IP public dari ISP mulai dari 85128 ya sampai dengan 202.985 berapa? Sampai berapa terakhirnya? 128 sampai berapa? Halo? 135. 135, oke. Pelanggan 2, oke, dapat ini. Sekarang untuk pelanggan 3. Pelanggan ketiga, dia butuh 15 IP, maka akan diberi 15 IP itu maksudnya adalah 15 IP yang bisa digunakan oleh router maupun komputer, ya, entah server, entah PC, dan seterusnya. Traffic berapa? /27, Pak. 27. Kenapa bukan 28? Karena kalau 28 hostnya cuma 14, Pak. 14, oke, kurang 1 kan? Ya. Dinaikkan 1 bit, 27. Diberi alokasi 202.985, ya, 136, ya, traffic 27. Maka pelanggan 3 akan mendapatkan alokasi IP public mulai dari 202.985, 136 sampai dengan berapa? 202
985 sampai berapa ini? 167, Pak. Oke, 100 677. 167 ya? Iya, Pak. 167. 167. Yang terakhir, pelanggan 4. Jadi saya keliru tulis dolar ya. Ya, seharusnya crash. Pelanggan 4. Ya, pelanggan 4. Dikasih prehead berapa kalau dia minta 35? /26, Pak. Plus 26. Oke. Kita tuliskan 202 985. Ya, berarti 168/25. Ya, akan dialokasikan IP pabrik mulai dari 202 985 ya 168 sampai dengan berapa? 202 231. 85 231. 1. Ya. 231 ya. Oke. Oke, 231. Ada yang punya pertanyaan? Nggak ada ya? Oke ya. Ini tadi saya Jelas, Pak. salah ngetik, ini seharusnya crash. Ya, crash ya. Oke, seperti ini. Nah, sekarang saya ambil contoh lagi sekarang. Nah, ini kita sebut dengan variable length subnet mask, ya, atau VLSM. Ya, karena sebuah blok IP, ya, kita subnetting, tetapi hasil pembagian subnettingnya atau subnetworknya, ya, memiliki subnet yang tidak sama. Tidak simetris, tidak sama. Ada yang 25, ada yang 29, ada yang 27, ada yang 26. Tak sama. Nah, ini karena nggak sama, maka kita sebut dengan variable length subnet mask atau disingkat VLSM. Dan ini, teknik ini biasanya dipakai oleh ISP ya untuk bisnisnya, ya, menyewakan IP pabrik ke pelanggan-pelanggannya. Seperti ini contohnya. Oke ya. Sekarang saya ambil contoh ya. Kalau seandainya saya ambil contoh yang biasa, yang pelanggan 2, yang jumlah IP-nya paling sedikit. Jika pelanggan 2 ini ya berlangganan internet ke ISP dan dia mendapatkan IP pabrik sebanyak, ya, dia gunakan nanti ya IP pabrik ini misalnya ya dia manfaatkan untuk, ya, saya tulis di sini, dimanfaatkan oleh pelanggan 2 ya, satu IP ya dia gunakan untuk misalnya untuk NAT atau proxy, satu ya, NAT atau proxy, atau biasanya kita sebut dengan gateway. Satu IP lagi ya dia gunakan untuk DNS, ya, domain name service, ya, DNS server, ya, NAT server ya, atau proxy server. Satu IP lagi ya dia gunakan ya untuk web server, ya, namanya perusahaan atau usaha yang membutuhkan IP pabrik pasti ada bisnis yang mereka jalankan, ya. Dan bisnis itu mereka promosikan misalnya lewat web, ya, gitu ya. Satu IP lagi ya dia gunakan untuk ya menyediakan layanan email, karena dia perusahaan misalnya ya dia punya email sendiri, ya, tidak menggunakan email gratisan seperti di Gmail atau Yahoo atau yang lain. Ya, dia ya rugi kalau dia punya IP pabrik atau kalau tidak dimanfaatkan. Ya. Dia pakai untuk email server. Ya. Nah, sementara ini ya tetap dipakai untuk tujuan ini. Ya, masih ada 2 yang tersisa. Nah, seperti ini. Sementara itu, ya, pelanggan 2 ini, ya, misalnya kita sebut saja ini adalah company, perusahaan. Di bawahnya dia punya banyak pegawai di sana. Dia punya banyak staff. Misalnya, ya, staff atau pegawai itu, ya, pembagiannya adalah ada beberapa departemen. Misalnya ada 3 departemen. Ya, misalnya ya, departemen HRD, misalnya. Nah, di departemen HRD ini ada 10 orang. Nah, ada 10 orang, ya, termasuk kepalanya HRD, ya, 10 orang. Ya, dan semuanya harus kita beri IP address. Ya.
Yang kedua adalah departemen misalnya, ya, misalnya departemen marketing misalnya. Departemen marketing. Nah, di sini ada misalnya ada 45 orang. Ya, dan semuanya harus kita beri IP address. Kemudian yang ketiga ada departemen misalnya, ya, ada departemen produksi misalnya begitu. Nah, di sini misalnya ada 100 orang. Nah, bagaimana si perusahaan itu ya yang memiliki 6 IP pabrik, memiliki ya sumber daya manusia ya 10 orang, 45 dan 100 orang. Ini termasuk pimpinannya. Termasuk pimpinannya di situ. Artinya ya ada pembagian 2 IP yang harus dilakukan oleh perusahaan itu. Kalau Anda sebagai admin jaringan di perusahaan itu, ya maka nanti Anda pasti membaginya seperti ini. Ini adalah masuk IP pabrik, ya kan gitu tadi ya. Ini adalah masuk IP pabrik, IP yang langsung dikenali oleh internet, ya. Dan IP ini didapat dari ISP, tidak gratis, ya. Perusahaan itu harus bayar ke ISP, ya entah bayarnya bulanan atau bayarnya tahunan, tergantung perjanjian atau kontrak dengan ISP-nya. Sedangkan yang ini adalah ya jaringan LAN-nya perusahaan itu, maka ini pasti kita alokasikan IP private. Nah, kalau IP private silakan didesain sendiri. Nah, silakan gunakan ring yang tadi kita bahas ini, gunakan ring ini. Nah, apakah boleh pakai kelas A? Boleh, silakan. Kelas B boleh, kelas C boleh, silakan. Nah, perlu diketahui di sini ya bahwa jumlah orangnya ini ya 10, 45 dan 100 ya. Kalau mau gampang-gampangan ya 10, 45, 100 gampang aja. Semuanya saya kasih pembagian ya, pembagian kelas A, B dan C ini subnetnya adalah private 24. Selesai urusannya. Ya, semuanya kan masuk coverage atau masuk ring itu. Kalau selesai 24 berarti kan 256 ya. Yang bisa dipakai 254. 10 masih di bawahnya 254. 45 juga gitu, 100 juga gitu. Ya. Tapi kalau saya set 24 semua, ya kelemahannya adalah kalau 24 yang digunakan cuma 10 IP itu eman. Ya, ada ratusan IP yang tidak kita gunakan. Padahal itu broadcast-nya tinggi. Ya. Oleh karena itu, untuk desain yang mendekati ideal, ya kita gunakan subnetting yang mendekati 10 IP, yang mendekati 45 dan mendekati 100. Apakah nggak boleh /24 semua? Boleh, nggak ada masalah. Ya seperti di kampus ini, ya semuanya traffic 24. Ya daripada pusing ya admin jaringannya. Tapi kalau cuma ada 3 departemen seperti ini, ya maka Anda bisa mengatur secara bijak, ya, supaya tidak terlalu banyak broadcast dan efisien. Ya, maka untuk departemen HRD ya lebih baik kita beri slash berapa? Departemen HRD 10 orang atau 10 IP. Halo? Ada yang bisa jawab? Mas Enrico? Mas Bintang? Mas Izudin? 28. 28. Kita Iya. beri traffic 28 ya? Iya. Ya, setuju ya. Oke, kita beri traffic 28 untuk departemen HRD 28. Untuk marketing, ya, lebih baik kita beri slash berapa? Saya tulis di sini ya. 45. Ya. 28 kita masih ada sisa. 28 ini pasti totalnya adalah 14. Masih ada sisa untuk router. Nanti kita hubungkan ke internet, ya, kita hubungkan dengan ini nanti, ya, dengan IP pabrik yang kita set untuk DNS dan seterusnya tadi, ya. Yang marketing 45 orang, lebih baik kita beri IP dengan slash, ya, supaya efisien dengan slash yang paling mendekati berapa? 45. 45 berarti yang paling dekat adalah 64 kan gitu ya, 64. Yang bisa dipakai 62. Oke, kalau 32 terlalu sedikit, ya kurang. Berarti bracketnya adalah 64. Kalau 16, 28. Oke, kalau 64 berarti 64 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat
6. 2,6, berarti sisa bit nolnya adalah 6. Maka lainnya adalah bit 1. Nah, bit 1 ini yang ini, prefixnya ini. Ya, berapa berarti? 20? 26. 24. 24? 26. 26. Ya, 26 ya. 26. 24 betul, tadi sudah saya katakan. Apakah boleh saya prefix 24 semuanya? Boleh, ya, boleh, ya. Tapi eman gitu loh, eman, tidak efisien, ya. Nah ini kalau kita sudah baca subnetting, ya sudah, ini paling dekat berapa supaya efisien? Ya, prefix 26. Yang 100 berarti berapa ini? Kalau 100? Kalau 100 berapa? Prefix? 25. 25. Sama dengan yang di atas tadi loh ya, sama dengan yang di sini. Nah ini ya, cuma yang ini adalah menggunakan IP private. Nah sekarang coba dipilih dari ABC ini mau diberi IP yang mana ini, kira-kira untuk HRD, marketing dan produksi. Ya, silakan. Mau dipakai IP ABC, silakan, boleh dipilih. Saya pilihkan kelas C misalnya. Nah ini kelas C. Saya pakai yang ini 192.168.00. Ya, berarti nanti HRD ya, yang HRD nanti saya beri IP ya, misalnya loh ya, misalnya saya pakai yang kelas C ya, 192 ya, sorry, saya terus tangan ya, 168.00 ya, prefix ya, prefixnya adalah 28 ya, prefix 28. Kemudian marketing ya, marketing saya beri IP misalnya ya, misalnya 192 ya, 192 168 ya, kemudian 10, nah ini misalnya ya 26. Kenapa tidak saya teruskan berapa 16 ya, 16/26. Ini untuk mengantisipasi kalau seandainya jumlah orang di HRD itu ada tambahan. Oh ternyata ada rekrut pegawai baru di HRD, ya ada 100 orang. Nah, ini ada kesempatan kita untuk itu apa namanya supernetting kan gitu ya. Ya, jadi saya beri kesempatan sampai 254. Oleh karena itu saya gunakan ya yang marketing adalah 10, prefix 26 gitu ya. Ya. Kemudian produksi. Ya memang nanti gak enaknya kalau misalnya ada tambahan staf baru yang butuh IP, ya ini harus kita rubah, ya daerahnya itu. Kalau pakai prefix 24, ya ada space yang panjang. Kalau ada staf baru masuk, ya kita tidak perlu ada perubahan, ya struktur IP address-nya, ya di perusahaan itu, gitu ya. Tapi ya kira-kira bisa dimengerti apa yang tadi saya maksudkan, oke ya? Bisa, Pak. Bisa ya. Produksi berarti saya teruskan 192. Ya, ini untuk apa saja, untuk mengantisipasi ya kalau seandainya nanti ada tambahan staf baru. Saya ambil 2 ya, 2.0 prefix 25. Nah ini sudah jadi kita. HRD sudah kita beri network, ya marketing sudah kita beri network, produksi kita beri network, IP private. Nah, kita ambil lagi misalnya perusahaan 2 ini ya koneksi ke internet melalui ISP, ya taruhlah melalui jaringan misalnya, entah fiber optik, entah wireless WAN, ya, entah melalui apa itu kabel koaksial, ya, apapun itu. Misalnya, ya pelanggan 2 ini, ya diberi akses oleh internet, oleh ISP, ya menuju ke ISP itu diberi IP, ya, diberi IP address, ya oleh ISP, ya, di mana IP address-nya adalah yang terhubung ke ke ISP ya, diberi IP address misalnya 202, misalnya ya 9, ya misalnya ya 86, misalnya dia diberi IP address ini misalnya 18 prefix 24, misalnya begini, untuk terhubung ke internet melalui ISP ya, di mana pelanggan 2 ini ya berlangganan menuju ke internet. Maka jika dia dapat IP
6/18/24 yang dia pakai sebagai gateway menuju ke internet melalui ISP itu, ya, maka setting dari alokasi IP address itu, ya, atau apa namanya topologi jaringan, ya, di perusahaan, ya, pelanggan 2 ini adalah sebagai berikut. Ya, saya bagi dua area. Ini adalah area, ya, dari pelanggan 2, perusahaan di mana pelanggan 2 ini berada. Ya. Yang ini adalah, saya bagi 2 ini, ya. Yang ini adalah ISP. Ya. Kemudian, ya, ISP kan terhubung ke internet, kira-kira gitu ya. Ini terhubung ke internet gitu ya, ISP. Nah, artinya si pelanggan 2 ini atau perusahaan di mana pelanggan 2 ini berada, ya, misalnya pelanggan 2 ini adalah admin jaringannya lah yang mengurusi internet di perusahaan itu. Ya. Dia pasti ada gateway, ada router yang terhubung ke ISP itu. Ya, ini router, ini juga router gitu ya. Terhubung ke sana. Pasti ada router yang terhubung ke sana. Ya. Lewat, ya, teknologi jaringan apapun. Bisa fiber optik, bisa wireless WAN, ya, bisa kabel koaksial, ya, atau teknologi jaringan yang lain. Bisa ATM, tapi ATM yang kalau ATM zaman sekarang sudah tidak ada. Ya. Sekarang kan didominasi oleh wireless WAN, ya, yang masih pakai antena antena sirip ikan itu ya. Antena itu kemudian ada yang koaksial, ya, dan ada yang fiber optik. Sekarang trennya fiber optik, ya, karena bandwidth-nya besar, bandwidth-nya tinggi dan stabil. Ya pasti begini. Nah, bisa dimengerti ini. Yang ini adalah ISP. ISP pasti terhubung dengan internet. Ya, nggak tahu di sini ada jaringan apa. Kita don't care karena itu wilayahnya ISP. Yang ini adalah, ya, customer tadi, pelanggan 2. Ya, sebut saja di sini adalah, ya, perusahaan atau company dari pelanggan 2 tadi sebagai pelanggan 2. Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Ya, setelah ini kita urai. Ya, kita ada pertanyaan. Ya, jadi nanti seperti ini strukturnya. Ya, company terhubung ke ISP, ada gateway pasti di dalamnya di sini. Yang ditaruh di company, ya, sebagai pelanggan. Dan akan terhubung dengan gateway di ISP, terhubung dengan routernya ISP. Oke. Ada yang ditanyakan? Oke, bisa dimengerti? Oke, ada pertanyaan? Masih belum, Pak. Masih belum. Ibu-ibu ada yang tanya kan? Ibu-ibunya, sebentar. Saya sapa ibu-ibunya. Pak Anissa, ada yang tanya kan? Mbak Anjilna, Mbak Awalia, apalagi nih, jawab ibu-ibunya ini. Mbak Indah. Oke, Mbak Naila. Masih belum, oke, saya teruskan. Ya. Nah, sekarang kita detailkan sekarang. Nah, ya, kita detailkan. Saya mulai dulu, ya, dari gateway ISP ke company. Saya ganti papan tulis baru. Ya, saya bagi 2. Ya, kira-kira seperti ini saya bagi 2. Ya. Yang sebelah kiri itu ISP, yang sebelah kiri perusahaan, yang sebelah kanan ISP. Saya bagi 2 seperti ini misalnya. Bagi 2 seperti ini ya. Yang sebelah kiri itu adalah, yang sebelah kiri ini sisi company, ya, ini ya, sisi company-nya, sisi pelanggan tadi ya. Yang sebelah kanan adalah sisi ISP. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang saya gambar. Nah, saya gambar topologinya. ISP pasti punya gateway. Bentar, saya kasih warna yang lain, warna biru. Ini routernya ISP. Ini routernya company untuk menghubungkan company ke ISP ke internet. Ya, urusan ISP ke internet tidak perlu kita pikirkan, yaitu urusannya ISP. Ya, saya hubungkan, kira-kira seperti ini. Ya, apapun teknologi yang dipakai, entah pakai FTTH, entah pakai ADSL, entah pakai wireless, ya. Kita pakai kabel koaksial. Oke. Bentar, ini saya gambar router. Dan gini ya lambangnya router ya. Ini
bisa gambar router. Nah, yang ini adalah ya gateway dari ISP untuk pelanggannya. Saya tulis gateway, ya GW. Kemudian company ini, ya, yang ini adalah sebagai ya gateway dari company itu ya ke ya staff-staff di dalam ya company itu. Saya tulis juga gateway. Ya, ini adalah gateway bagi company itu menuju ke internet. Sedangkan yang router ini adalah gateway ya dari Departemen HRD, Marketing dan Produksi menuju ke internet. Nah, gitu ya. Nah, sekarang saya gambar lagi ya, yang di dalamnya company. Tadi kan ada ada 3 ya. Ada 3 Departemen, HRD, Marketing dan Produksi. Ada 3. Di sini saya tulis dulu ya. Saya bagi 3. Di sini adalah HRD. Ya. Kemudian yang tengah di sini saya tulis marketing. Ya. Marketing. Kemudian ini ya yang bawah saya tulis dari bawah produksi ya, departemen produksi. Kemudian di company tadi ada IP pabrik ya, ada IP pabrik ya. Di sini ya saya sediakan sebuah ruangan ya, ruangan server ya, umumnya disebut dengan ya, gitu ya, umumnya disebut dengan daerah zona gitu ya. Zona server gitu ya di sini ya, zona server. Oke. Sekarang kita teruskan dulu ya. Tadi servernya ada berapa saja tadi? Coba saya tulis di sini. Tadi servernya ada ya 1 ya. 1 adalah server gateway tadi ya. Ya atau NAT tadi berapa saja tadi? Ini ya. Ada NAT proxy gateway. Ya. Sudah diwakili oleh yang ini. Nah, kemudian web ada email, nah, gitu ya. Yang ini ya nanti saya taruh di sini ya untuk menghubungkan ke ya ke server room ini ya. Saya butuh switch di sini. Saya butuh switch. Ya baru switch ini saya distribusikan ke server. Ada DNS, ada web, ya tadi ada 3 ya, dan ada email. NAT proxy-nya saya taruh di sini. Ya, saya taruh di sini. Kalau misalnya NAT dan proxy ini berupa server, ya kita taruh di sini. Nah, sementara saya ambil contoh, ya NAT proxy-nya adalah berupa dedicated ya router. Saya taruh di sini. Oke, bisa diterima ya. Oke, bisa diterima. Atau kalau misalnya ya supaya sesuai dengan rencana tadi, ya ini adalah sebuah server, ya, boleh kita taruh di sini, nah, tidak ada masalah. Ya, boleh saya taruh di sini. Ya, saya taruh di sini ya. Ya. Tapi di sini saya gambar sebagai gateway, berarti saya gambar sebagai router di sini. Nah, saya taruh di sini. Oke, seperti ini. Ini saya beri tanda silang. Kalau diambil dari sini apakah boleh? Boleh, tidak ada masalah. Ya, lebih efisien. Nah, sekarang saya hubungkan ya HRD, marketing, produksi ya. Sebelum saya hubungkan ke router ya, saya cek dulu IP address, IP pabriknya. Perusahaan itu dapat IP pabrik ke internet melalui IP ini 202.986.18 prefix 24. Itu artinya ya, itu artinya IP yang harus dipasang ya, IP yang harus di set di gateway ini adalah yang ini ya. Interface yang ini adalah 202, ya, tadi berapa ya? 986 ya, 86, 18, prefix 24. Prefix 24. Kemudian di sisi ISP ini pasti IP-nya adalah IP gateway-nya ini. Ya, 86, 18, misalnya IP-nya adalah 1, misal, saya ambil contoh 1. Ya, yang ini ya. Yang ini saya beri IP, ya. 202, 9, ini tergantung ISP-nya, diberi gateway berapa. Ya, misalnya ya, di IP 1, traffic 24. Jadi gateway perusahaan itu nanti ya arahkan gateway-nya ya, arahkan gateway-nya pada waktu setting ya. IP address-nya gateway-nya harus diarahkan ke 202.986.1. Arahkan gateway-nya ke sini. Ya, bisa diterima ya. Selanjutnya ya, dia menyewa IP sebanyak
prefix 29, total ada 6. Ya, sudah dikurangi network address dan broadcast address. Ya, 4 diantaranya dipakai untuk ini. Maka dia bisa narik, ya, bisa tarik dari gateway ini, ya, menuju ke switch. Ya, dari switch dia hubungkan ke proxy, ya, dia hubungkan ke DNS server, ke web server, dan ke email server. Ini belum saya tulis ya. Yang ini adalah misalnya proxy, misalnya ya, proxy server, kemudian yang ini adalah DNS, misalnya DNS server, kemudian yang ini adalah misalnya yang web server, kemudian yang ini tadi apa ya, email server, seperti ini. Nah, diberi IP berapa proxy DNS web ini? Diberi IP yang tadi disewa oleh pelanggan 2 ini, mulai dari 128 sampai 135. Kan? Nah, jangan lupa ini harus diberi IP yang ini, yang menuju ke switch ini. Ini satu switch ya, switch ini ya. Yang ini kita beri IP ya, berapa nih? 202 985 ya dia, 85 ya. Mulai 128 tidak boleh dipakai, 129 ya, prefix 29. Kemudian yang ini ya selebihnya, berarti yang dipakai ini total berapa? Ada 5, 129 plus 1234. Ini saya beri IP, nah yang ini, yang proxy.
Oke, mohon maaf, listriknya mati di kampus. Ya, apakah suara saya bisa dengar? Suara saya bisa dengar? Halo, adik-adik, bisa ya? Ya, ya, barusan listriknya mati. Oke ya, saya teruskan. Ya, berarti ya yang bisa kita manfaatkan untuk IP pabrik yang tadi disewa oleh perusahaan itu, yang di proxy, ya, adalah ya. Ini sudah 29 ya, berarti yang ini adalah, ini saya tulis belakangnya saja ya, biar cukup tempatnya. Oke ya, saya tulis belakangnya saja. Proxy berarti yang interface ini kita beri IP .130. Dan saya tulis belakangnya saja ya, oke ya. Bisa dimengerti ya, supaya ada tempatnya, ya, biar gak kepanjangan. DNS saya beri IP yang terakhir ya .131. Yang web saya beri IP ya belakangnya adalah .132. Ya, sedangkan email ya .134. Ya, masih ada sisa satu. Sorry, 133. Masih ada sisa satu, 134. 135 kan nggak boleh. Ya, di mana proxy DNS web dan email ya ini memiliki network address yang sama. Ya, network address-nya adalah 202.985 ya, 128 traffic 29. Broadcast address-nya sama 202.985 135 traffic 29. Gateway-nya untuk proxy DNS web dan email server ya kita arahkan ya, ke 202 ya 202.985.129. Gateway-nya kita arahkan ke sini semuanya, baik proxy, DNS, web maupun email. Oke, bisa diterima sampai di sini? Halo? Oke, bisa diterima ya. Ini belakangnya saja saya tulis ya. Nah, bagaimana dengan HRD marketing dan produksi yang tadi kita sudah memberikan planning untuk memberikan IP address-nya seperti ini? Ya, gampang saja. Ya, kita arahkan HRD marketing dan produksi ini ke proxy, ke sini. Ya, ke proxy. Ya, karena HRD itu punya punya 10 IP ya. Saya gambar seperti ini ya. Supaya simple ya, saya gambar seperti ini. Ya, garis marketing juga gitu, saya gambar garis seperti ini. Ya, jadi saya gambar garis seperti ini ya. Supaya simple ya. Kemudian masing-masing berhubung dengan switch ya. Misalnya di sini ada switch ya. Di sini juga ada switch, di sini ada switch gitu ya. Kemudian switch ini saya hubungkan dengan garis tadi ya, supaya gampang ya, tidak ya, garis-garis banyak gitu ya, seperti ini ya, terhubung dengan switch ya, kemudian switch. Nah, switch ini saya hubungkan dengan proxy, saya sambung ke sini. Interface yang kedua, interface satu yang ini ya, interface yang ketiga, dan interface yang keempat ke sini. Nah, seperti ini. Ini saya tulis. Ini switch-nya HRD ya. Switch HRD. Makanya ini adalah switch untuk marketing. Switch untuk marketing. Yang ini adalah switch untuk produksi. Ya, switch untuk produksi. Nah, di sini ya bisa terhubung dengan PC1, sorry, satu saja, PC1 ya sampai dengan PC berapa kira-kira di sini? Ya, sampai PC berapa? 10 ya, sampai PC 10. Ya, kan orangnya kan ada 10 tadi ya, orangnya kan ada 10, sampai PC 10. Yang marketing tadi ada berapa orangnya? Ada 45. Berarti di sini ada PC 1, ya. PC 1 sampai dengan PC 45 di sini. PC 45. Produksi tadi ada berapa? 100 ya? Produksi ada 100. Berarti ini adalah PC 1 sampai dengan PC 100. Sampai PC 100. Nah, ini ya. Saya hubungkan sekarang. PC 1 saya hubungkan dengan switch. Nah, saya gambar seperti ini ya. Ya. Ini sampai dengan PC1 sampai dengan PC 10 ya, ini saya hubungkan.
Ini PC 1 sampai dengan PC 45. Nah, seperti ini. Ya, sambungan seperti ini. Ini PC 1 ya sampai dengan PC 100 ya, sampai dengan PC 100 seperti ini. Nah, PC 1 ya sampai dengan PC 40, PC 1 sampai dengan PC 10 di ARD ya. Tadi IP-nya berapa tadi? 192 ya, ini ya, 100 di sini ya. 192.168.0 ya, 0 traffic berapa tadi? 20 berapa tadi? 28 ya. 28 ya. Nah, 192.168.0 traffic 28 ini ya. Satu IP ya kita taruh di sini di proxy. Ya, sebagai gateway di jaringannya HRD. Saya taruh di sini. Ya, saya terus di sini ya. Saya kasih warna pink. Ya, saya taruh di sini. Di sini saya beri IP 192.168.01 traffic 28. Marketing juga begitu ya. Marketing kan tadi punya IP 192.168.10 traffic 26. Di sini saya beri IP untuk gateway, saya taruh di router proxy. Ya. IP-nya adalah 192.168.11 traffic 26. Dan di produksi tadi IP-nya adalah 192.168.20 traffic 25 ya tadi ya. Di sini ya saya beri IP untuk gateway di jaringan produksi ya 192.168.21 traffic 25 ya. Oleh karena itu ya PC 1 nanti pasti IP-nya adalah satu belakangnya saja ya. PC 1 berarti IP-nya belakangnya saja ya. Dot 2 ya, dot 2 dot 1 kan sudah dipakai di sini nah, dot 2 PC 10 berarti berapa dotnya? Dot 11 ya. Oke, dot 11 ya. 2 sampai 11 kan 10 jumlahnya ya. Bisa diterima? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 ya, dot 11 traffic 28 itu sampai dot 14 masih ada sisa 12, 13, 14 ada sisa 3 ada kesempatan ya 3 IP masuk baru. Sementara di marketing ya saya tulis belakangnya saja ya, satu sudah kepakai di proxy ya atau router atau gateway ya. Di sini adalah dot 2 ya, dot 2 sampai dengan dot ya sama dengan dot 46 dengan cara yang sama diproduksi ya juga itu di 1.2 belakangnya ya, sampai dengan dot 101 dot 101. Nah, di mana di ARD ini ya network address-nya adalah ya network address-nya adalah 192.168.00 traffic 29. Broadcast address-nya adalah 192.168.0 berapa? 15 ya 15 traffic 29. Nah, kemudian gateway-nya adalah 192.168.01. Kemudian di marketing, ya, di marketing PC 1 sampai PC 45, ya setting network address-nya sama, 192.168.10, traffic 26, address-nya juga sama, 192.168.1, berapa progresnya ini? Berapa progresnya berarti? Halo? Yang marketing broadcast-nya berapa? Masih stay tune? Halo, masih stay tune? Mas Hendriko dan kawan-kawan masih stay tune? Halo? Masih, Pak. Masih. Berapa broadcast-nya untuk departemen marketing? Nah, indikatornya 10 ya. Broadcast address-nya berapa? Untuk traffic 26. Ayo, berapa? Mas Izudin, Mas Richard. Mas Bintang.
Broadcast address-nya adalah berapa? Kalau private 26? Halo, 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 masih dengar ya? Dengar suara saya? Oke. Ya, berapa? 63. Yang 3, Pak. 63, oke. Ya, gateway-nya berapa? Gateway-nya adalah 192, 168, 11. Yang ini tadi gateway-nya. Ini. Sekarang yang terakhir untuk departemen produksi. Ya, network address-nya adalah 192, 168, 20, private 25. PA-nya adalah 192, 168, 2 berapa? 127. 127, ya, private 25. Ya, gateway-nya kemana? Kita arahkan kemana? 192, 168, 21. 21. Nah, ya. Kita arahkan HRD, marketing, dan produksi ke sini. Ya, ke proxy. Nah, nanti di setting proxy-nya sembarang. Ya, semua pegawai harus bisa connect internet dari jam 8 sampai jam 5. Silakan nanti di sini. Ya, di proxy ini silakan di setting. Tidak boleh akses ke, misalnya, tidak boleh akses ke lk21.com, nah misalnya, pada waktu kerja misalnya, di set di sini. Kemudian yang room server, ya, server room ini, ya, proxy dan SWeb dan email, ya, gateway-nya kita arahkan ke sini semua. 202, 985, 129. Kemudian gateway-nya perusahaan ini kita arahkan ke ISP. Ya, setelah ISP, ya sudah, kita tidak ada urusan dengan ISP ini. Nggak tahu di sini ada apa di sini. Jaringannya banyak di sini. Ya, sampai ke internet. Ya, sampai ke ISP yang lain. Ya, kira-kira gitu ya. Ada pertanyaan? Oke, bisa diterima ini kira-kira. Bisa, Pak. Bisa diterima. Jelas ya? Oke, ada yang ditanyakan sampai sini. Nah, ini teknologinya apa yang digunakan untuk menghubungkan company ini ke ISP sembarang, terserah ya. Pakai fiber optik, pakai wireless WAN, ya, pakai ADSL, ya, kalau masih ada sekarang ini ya, atau pakai koaksial, ya, terserah di sini. Pokoknya sebagai admin jaringan di perusahaan itu, kita diberi ISP informasi bahwa untuk terhubung ke ISP diberi IP 8618, gateway-nya ke 861. Sudah kita set router ini seperti ini. Kemudian kita dapat IP public, ya, 202.985, ya, 128 private 29. Sudah kita berdayakan IP public ini untuk, ya, untuk gateway, untuk router, ya, untuk server. Ya, kemudian kita distribusikan ke jaringan, ya, lokal, jaringan LAN yang menggunakan IP private. Nah, dengan cara seperti ini, ya, semua PC yang ada di ARD, marketing maupun produksi, ya, bisa terhubung ke internet melalui, ya, IP LAN atau IP private, ya, masing-masing, ya, menuju ke proxy, ya, proxy menuju ke gateway perusahaan itu, baru ke ISP. Nah, kalau Anda ingin mengefisiensikan, ya, alat yang ada di company, apakah boleh proxy ini saya taruh di sini? Boleh. Apakah boleh saya taruh di sini? Boleh, nggak ada masalah. Ya, jadi switch ini langsung ke sini. Ya, 1, 2, 3 langsung ke sini. Sehingga kita irit satu router, boleh, nggak ada masalah. Terserah, gitu ya. Nah, ini tadi saya menyesuaikan bahwa, ya, saya punya alat ini, gitu ya. Saya menyesuaikan, boleh, seperti itu. Jadi nanti bisa langsung masuk ke sini, langsung, gitu ya. Gateway-nya kita arahkan ke sana, ya, 1, ya, 01, 11, 21. Ya, ya, kemudian langsung ke sana, ya, kemudian switch ini berarti nanti berfungsi sebagai gateway, proxy atau NAT, langsung di sini jadi satu. Gateway, proxy atau NAT jadi satu di sini. Kita irit satu device, ya, router, ya, tidak perlu ada dua, bisa langsung bisa satu saja cukup. Ya, langsung 1, 2, 3, ya, kemudian ini nyambung ke room server. Itu ya kira-kira ya. Bisa diterima? Bisa ya? Oke. Ada pertanyaan?
Apakah ada pertanyaan? Belum, Pak. Kalau Belum, dari ya? saya belum. Iya, Pak. Kalau nggak ada pertanyaan, ya, saya ada pertanyaan. Apa yang terjadi kalau seandainya company ini merekrut pegawai lagi, ternyata ada pegawai jumlahnya 7 orang, 7 orang itu ditempatkan di HRD di sana. Apa yang harus Anda lakukan? Kalau seperti itu, apa yang harus Anda lakukan? Mengubah trafiknya. Merubah trafficnya menjadi berapa? Yang di ARD ini, dari traffic 28 menjadi berapa? Artinya 17 orang. Tadi 28, salah ketik tadi ya. Ini 28 tadi, sorry, ini 29, salah ketik. Jadi berapa, Mas apa tadi? Mas Enrico ya? Menjadi berapa, Mas? Kalau 7 orang berarti total nanti IP-nya adalah sebanyak 17. Ya betul ya? 17. Ya, 17 IP untuk PC. Ya 17. Kalau 17 berarti traffic-nya ikut berapa? 29 tambah sedikit, Mas Enrico. 29 kan cuma 6 IP-nya. Ya, IP untuk PC. Ini kan jadi 17 sekarang. Itu juga apa? Ya, jadi yang harus Anda lakukan adalah super netting, bukan subnetting, tapi super netting. Itu kan, super netting. Ya, bit 1 kita jadikan bit 0. Ya, menjadi berapa traffic-nya? 27, Pak. Menjadi traffic 27. Ya, jadi nanti PC 1 sampai dengan PC 17, ya, IP-nya titik 2 sampai dengan titik 18, ya, dengan traffic 27, ini 27 ya, ini saya ganti menjadi traffic 27, ya, traffic 27, ya. Kemudian sekarang broadcast address-nya berubah, bukan 15 tetapi berapa broadcast address-nya? Broadcast address-nya menjadi berapa? 31. Gateway-nya tetap ya 192.168.01 sini. Ya, gitu ya caranya ya. Ya. Begitu pula dengan marketing, kalau ada tambahan personil ya ke marketing, silakan dilakukan proses supernetting. Ya, gitu ya, dan seterusnya. Nah, sebelum kita berakhir kuliah kita, ya, saya beri tantangan ke Anda. Kalau ini nggak ada, ini saya hapus. Yang router ini saya hapus. Sebentar, saya kasih warna orange. Ini nggak ada yang ini. Ini saya hapus ya. Ya, ini saya lepas. Ya, proxy ini saya lepas. Katakanlah rusak lah, router ini rusak. Ya, saya pindah ke sini, fungsi dari proxy ini, saya pindah ke gateway. Apa yang harus Anda lakukan? Ya, maka nanti otomatis yang di sini, saya pindah ke sini kan ya? Saya pindah ke sini. Yang ini saya pindah ke sini. Ya, kemudian yang ini saya pindah ke sini. Oke, kayak gitu ya. IP-nya saya pindah ke sini nanti. Pindah ke sini. Ya, nanti jadi traffic 27 ya. Ya, traffic 27. IP yang ini saya pindah ke sini. Ya, kemudian IP yang ini saya pindah ke sini. Oke. Ya. Kemudian ini ya, yang ini DNS web email, IP-nya adalah 202.985 dan seterusnya. Ya. Nah, ini kan saya pindah ke sini IP gateway-nya. Ya, itu tidak ada perubahan yang ini. DNS web email tidak ada perubahan, gateway-nya tetap ke arah 202.985.129, tetap di sini. Yang ini ada perubahan, ya. Perubahannya IP-nya yang tadinya saya set di router yang ini, saya pindah ke sini. Ya, yang ini saya pindah ke sini, dan yang ini saya pindah ke sini. Gitu ya, nggak ada masalah ya. Ya, dengan catatan ya, router gateway ini saya tambahkan interface baru sebanyak 3. Karena ini rusak atau ini saya ambil, ya, maka dari HRD, marketing dan produksi, saya taruh sini, saya butuh interface baru, 1, 2, dan 3. Total interface yang dimiliki oleh gateway ini sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 1 menuju ke internet, ke ISP, 1 menuju ke room server, ya, atau server room,
3 menuju ke HRD 1, marketing 1, dan produksi 1. Ya, kurang lebih begitu ya solusinya. Ya, kalau kita mengefisiensikan jumlah dari device router itu, ya kita kurangi 1, ya supaya tidak ada 2 di situ, cukup 1 saja misalnya. Kalau ingin 2, ya silakan seperti yang tadi, ya desainnya. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Silakan. Ibu-ibu silakan ditanyakan. Oke, mengerti ya? Bisa diterima? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Ibu-ibu ada yang ditanyakan? Barangkali. Ya. Ya, baik. Saya kira cukup untuk pagi ini. Ya. Minggu depan kita lanjut lagi ya dengan topik baru. Ya. Apa yang terjadi kalau seandainya jumlah router yang dimiliki oleh perusahaan itu ternyata nggak 1, banyak. Ya, ada 10, ada 20 misalnya ya. Kalau perusahaan itu berkembang besar, bahkan punya cabang. Ya. Jadi misalnya di Surabaya, punya cabang di Jombang, ya. Punya cabang di Mojokerto misalnya. Bagaimana cara untuk mengatur, cara untuk mengorganisasi jaringannya, ya dan seterusnya. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan bagaimana kalau terjadi situasi seperti itu. Ya, jaringannya semakin lama semakin mengembang, ya semakin besar, atau yang dikatakan dengan autonomous, ya bisa mengembang, tambah besar jaringannya. Ya bisa kita lanjutkan lagi. Ya, saya kira untuk hari ini ya cukup sampai di sini. Ya, silakan dipahami. Ya, mudah-mudahan ini nanti akan keluar di UAS. Ya. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, ya, perkuliahan hari ini bisa saya tutup. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih. sama-sama.